Oke, kita akan bincangkan hari ini terkait dengan hakikat Islam, itu konsep dan penentu tauhid. Ya, kalau dilihat di RPS-nya kan juga ada berbicara tentang konsep tauhid ya. Di materi 2 kalau nggak salah itu di RPS silakan dilihat. Itu ada tentang konsep tauhid dalam Islam ya, dalam Islam. Nah, saudara-saudara semuanya, kalau kita berbicara tauhid, sebelumnya saya ingin sampaikan ke teman-teman eh, apa itu tauhid? Ada yang mungkin ingin berkomentar? Ada yang mau menyampaikan? Ini ada poin nilainya ini ya. Setiap ada komentar, diskusi atau yang bertanya ada nilainya. Silakan. Tentang tauhid itu apa sih? Pak. Hmm, Hmm, Kalau menurut pengetahuan saya ya Pak, Tauhid itu mengesahkan Allah Pak. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Kalau satu berarti ada dua. Tapi kalau Esa itu tiada Tuhan selain Allah. Gitu maksudnya Pak. Terima kasih. Masya Allah. Ini sudah sangat bagus itu. Sama dan sepemikiran kita ya. Dan saya juga akan sampaikan itu gitu ya. Dan saya sering sampaikan bahwa tauhid itu esa atau tunggal. Beda sama satu gitu ya. Kalau satu itu dalam hitung-hitungan satu ada dua, ada tiga dan seterusnya. Tapi kalau tunggal atau esa berarti dia tidak ada tidak ada ininya, tidak ada eh, sebelum dan sesudahnya kan gitu ya. Tidak ada lanjutannya gitu. Misalnya kalau teman-teman pernah dengar lagunya siapa itu? Kamulah satu-satunya, ya gitu. Yang ada apa? Lupa saya tuh liriknya tuh. Lagunya Dewa ya dulu. Nah, kalau kamu satu-satunya itu yang ahwat jangan bangga dulu. Kalau kamu cuma satu-satunya berarti kan itu ada potensi duanya nanti. Tapi kalau misalnya liriknya Ridho Roma, bener ya. Cuma kamu, itu beda. Itu perbedaannya ini. Ini secara ini ya, secara kalimat ya. Cuma kamu, gitu ya. Itu berarti kalau cuma kamu itu berarti kan memang tunggal ya, memang kamu gitu ya. Tapi kalau kamulah satu-satunya gitu, itu kalimatnya beda ya. Potensinya ada menjadi dua, tiga atau mungkin empat gitu ya. Nah ini dari segi kalimat ya, kalau kita perhatikan teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang tauhid itu berarti kita berbicara tentang keesaan ya, berbicara tentang keesaan, berbicara tentang apa namanya Allah gitu ya, karena Allah itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang Maha Esa, dan itu kalau kita lihat termaktub dalam surah yang dibacakan oleh Mas Ibnu tadi, benar ya? Mas Ibnu tadi baca eh, Kul huwallahu ahad. Jadi kalau kita lihat ahad itu artinya apa? Tunggal ya, bukan satu. Nah, kalau satu, ada yang tahu bahasa Arab satu? Ahad Pak. Wahid Pak, Wahid, Wahidun. Bukan. Tak ahad tadi tunggal. Kalau yang satunya Wahid Pak, wahid. Wahid. Wahidun. Wahid. Itu Oh ya, Wahid. Oh. Wahid Pak. Mas Maulana itu ya. Oke, di Mbak Mustika. Nah, wahid kan ada tuh kalau kita di sekolah dulu, kalau saya di pesantren atau di madrasah gitu ya. Wahidun satu, isnani dua gitu ya. Nah, berarti kan wahidun itu satu. Tapi kalau ahadun itu esa. Kan beda tuh kalimatnya kan? Gitu. Ini dari segi kalimat dulu nih, kalimat tauhid itu. Jadi, teman-teman, kalau kita perhatikan secara seksama, sebenarnya nggak bisa disamakan antara wahidun dan ahadun, gitu. Karena Allah itu ahad, bukan Allah itu wahid, begitu ya. Kalau ada yang mengatakan Allah itu wahid, berarti itu udah keliru dari segi bahasa pun sudah berbeda gitu, ya. Jadi sudah tidak sama. Nah, inilah yang diajarkan oleh eh, Kiai Haji Dahlan ya dalam dakwahnya itu bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu ya, tidak ada la syarikalahu ya. La syarikalahu tidak ada syarikat baginya.
Allah itu tidak. Nah, makanya lanjutannya dalam surah apa? Qul Allah itu lam yalid wa lam yulad. Nah, karena Allah itu esa, tunggal, nggak mungkin kan dia ada anak dan diperanakkan gitu ya. Nah, beda sama kita nih, Mas Maulana misalnya. Mas Maulana kalau jomblo tuh namanya wahid namanya. Jadi satu. Kalau satu berpotensi untuk jadi dua. Nah, kalau kita punya istri berpotensi lagi menjadi tiga. Apa itu tiga? Ya punya anak kan gitu ya. Nah, ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita perhatikan dalam istilah bahasa ininya itu kan tauhid itu kan atau masalah keesaan Allah itu kan bisa juga dikatakan sebagai konsep itu ya, konsep ketuhanan atau konsep esaan Allah ya. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah dan memahami peran tauhid dalam kehidupan kita. Oke, ini dari segi judul ya. Ini teman-teman sudah saya pantau beberapa peserta sudah eh, apa ya bertanya atau mengomentari gitu ya pertemuan kita. Kita lanjutkan. Mana dia? Bawah apa ke atas? Nah, ini kita apa namanya? Kita lihat ya tujuan tujuan dalam pengkajian ini, pembelajaran ini itu memahami dan menganalisis konsep tauhid yang membebaskan ya, yang membebaskan Tuhan dari sekutunya gitu. Allah tidak punya sekutu. Allah tidak punya ini. Jadi apa namanya? Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, berarti kan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Kalau kita perhatikan secara seksama, ya tauhid itu kan artinya memang membebaskan juga gitu, membebaskan Allah itu sendiri dari segala bentuk ya yang apa namanya yang mustahil baginya gitu ya. Makanya salah satunya saya bilang tadi Allah itu mustahil beranak gitu, apalagi diperanakkan gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang apa namanya yang setanding sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting gitu ya dalam mempelajari tauhid ini ya dalam mempelajari tauhid. Nah, baik, kita lanjutkan. Memahami dan mengeksplorasi tema tauhid sebagai spirit kemajuan umat. Nah, ini udah mulai sedikit ke arah-arah pemikiran Muhammadiyah ya. Nah, pemikiran Muhammadiyah. Memahami dan mengeksplorasi tema tauhid dan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Nah, ini juga menjadi poin penting juga ya dalam materi perkuliahan kita. Ini beberapa tujuan ya dalam mempelajari apa namanya peran tauhid dalam kehidupan gitu ya. Jadi lebih ke implementatif ya. Jadi tauhid ini bukan berbicara tentang definisi saja gitu, tapi bagaimana ya kita apa namanya bisa memahami tentang kehidupan gitu ya. Eh, Terutama juga kaitan dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Itu juga jadi catatan yang tak kalah penting gitu ya, yang perlu kita cermati gitu ya di dalam pelajaran materi tauhid kali ini. Sebentar ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah gitu ya eh, dalam kehidupan ya, dalam kehidupan manusia gitu. Manusia itu ya harus bertauhid gitu. Manusia harus bertauhid. Jadi artinya manusia tidak boleh
luput gitu ya dari eh, apa namanya memahami tentang keesaan Allah itu sendiri. Jangan sampai eh, lari ya, jangan sampai lari, jangan sampai eh, lepas gitu ya. Karena tauhid itu menjadi pelekat kita ya dengan apa namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya memiliki jalur gitu ya, wasilah gitu ya dengan cara apa mempelajari ilmu tauhid ini. Baik, kemudian nah ini wawasannya yang perlu kita lihat dari surah Ar-Rum gitu ya. Bisa teman-teman baca. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya ghalibun. Ini spirit ya, spirit dalam mempelajari tentang masalah tauhid ya yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Ini sebagai prolog saja ya, landasan atau ini diskusi kita. Nah, oke kita lanjutkan. Ah ini yang menjadi poin pentingnya ini ya. Dari prolog tadi itu akan melahirkan gitu ya beberapa pemahaman-pemahaman ya terkait dengan kondisi internal gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi cara pandang kita ya terhadap sesuatu itu pertama harus berwawasan global dalam berpikir. Makanya seseorang yang sudah belajar gitu ya atau kuliah apalagi S2 magister itu tidak boleh berpikir jumut gitu ya. Kaku dan fanatisme ya, fanatik ya sehingga dia bisa memiliki wawasan yang luas dan berpikir ya secara cemerlang gitu ya. Pikirannya itu bisa di apa namanya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan jadi tidak monoton gitu ya. Tidak seperti katak dalam tempurung juga. Merasa paling benar sendiri gitu, yang lain salah. Yang kedua terbang melintasi batas geografis ya. Nah, ini kan eh, ilustrasi dari ayat tadi sebenarnya ya. Kalau kita lihat tadaburnya lah ya, semacam itu. Meneropong kondisi dengan sudut pandang yang luas. Nah, ini kan secara ini ya, cara pandang kita. Fokus pada target dan tujuan, cerdas dalam melakukan perencanaan. Nah, ini beberapa poin-poin penting ya yang perlu kita cermati dalam membahas ya eh, perkuliahan kita pada kali ini. Kemudian sehat dan bugar bernafas panjang. Nah, ini. Jadi kondisi-kondisi seperti ini ya, kalau kita lihat ya, ini sudah eh, terjadi ya pada zaman-zaman terdahulu gitu, antara Persia dan Romawi ini ya. Ini beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi dan juga kondisi-kondisi internal ya. Dan ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran dan hikmah ya bagi kita ya bagaimana kejayaan-kejayaan masa lampau itu ya bisa hancur gitu ya. Ya, itu semua adalah bagian dari kegagalan juga gitu ya. Dan bagian dari pelajaran bagi kita, kegagalan masa lampau itu bisa menjadikan pelajaran bagi kita di masa sekarang gitu ya. Nah, ini bisa dibaca sendirian. Kita lanjutkan aja. Saya puyeng kalau masalah sejarah apalagi Persia Romawi itu. Jadi nambah beban aja nanti ya belajar sejarah Persia Romawi. Nah, saya ingin lanjutkan terkait dengan urgensi tauhid dalam kehidupan. Seberapa pentingkah? Nah, ini saya mau lempar lagi ke teman-teman nih. Coba teman-teman berikan respon. Seberapa pentingkah menurut Anda gitu ya tauhid itu dalam kehidupan kita? Atau mungkin belajar tauhid itu dalam kehidupan kita. Seberapa pentingkah menurut teman-teman? Silakan. Izin Pak. Assalamualaikum.
Ya, oke Miftahul. Eh, Waalaikumsalam. Menurut pandangan saya, eh, berarti kan itu perannya tauhid terhadap kehidupan pribadi sendiri ya Pak ya. Nah, menurut saya tauhid sendiri itu salah satu pondasi keimanan yang sangat penting, terutama untuk eh, mencegah kesyirikan. Terus menjadi salah satu pedoman juga ketika kita ingin menemukan tujuan hidup. Itu Pak. Baik, baik, baik. Yang lain mungkin ada yang ini. Terima kasih, Mbak Miftah. Izin Pak, saya Hmm, coba memberikan pendapat Pak. Kalau menurut saya tauhid dalam kehidupan itu sangat penting Pak, karena eh, pintu pembuka utama itu kan orang itu dikatakan muslim atau tidak. Awalnya itu kan syahadat Pak. Syahadat itu kan awalnya kita berjanji untuk mentauhidkan, apa namanya, mengesahkan Allah dulu gitu. Itu pembuka atau ciri khas bahwa seseorang itu muslim atau tidak gitu kan Pak. Baru ketika manusia itu tidak mentauhidkan Allah, artinya tidak apa namanya, musyrik ya, menduakan Allah gitu ya, tidak mengesahkan Allah dalam kehidupannya, maka bisa ada, pernah saya baca itu bahwa syahadatnya bisa batal Pak gitu. Artinya berarti bisa jadi kembali bukan bukan dikatakan apa namanya, bahwa dia itu muslim gitu kan, bahwa mereka itu mengesahkan Allah. Ketika dia sudah tidak mengesahkan Allah lagi, maka akan batal syahadatnya gitu kan, pembuka bahwa dia muslim atau tidak. Itu kan menurut saya sih Pak, jadi benar-benar tauhid tauhid dalam kehidupan itu benar-benar harus ditanamkan yang paling awal untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu Pak, terima kasih. baik, Masya Allah ya. Ini lebih jelas lagi. Semuanya udah bagus responnya dan komponennya memang sudah masuk ya ke dalam pentingnya tauhid dalam kehidupan kita ya. Apalagi tadi berkaitan dengan masalah dasar-dasar ya, keislaman kita ya tauhid kan gitu ya. Kalau manusia seperti yang tadi dikatakan kaitan dengan syahadat gitu ya. Syahadat itu kan pernyataan tentang ketauhidan kita kepada Allah kan. Nah, ya memang sangat penting karena manusia kalau tidak bertauhid, ya berarti dia keluar dari ajaran agamanya gitu, agama Islam ya. Nah, kita tahu bahwa Islam ini adalah agama tauhid kan gitu ya, agama yang mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah. Jadi sangat penting untuk kehidupan kita dan bahkan juga bukan hanya kehidupan kita di saat ini gitu, tapi juga bahkan mungkin nanti ketika kita sudah tiada gitu. Nah, jadi perlu menanamkan nilai-nilai tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak dini, bahkan sejak anak-anak kita kan diajarkan itu kan. Misalnya dia baru bisa ngomong gitu ya. Biasanya kan kita suka ini gitu ya. Siapa Tuhan kita? Jawab Allah. Nah, itu kan kalau misalnya anak-anak sekolah ya, anak-anak TK gitu ya. Nah, jadi diajarkan nilai-nilai tauhid itu kepada anak-anak kita sehingga mereka ketika besar atau dewasa nanti itu mereka akan membekas gitu ya dalam pikirannya. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting ya bagi kita dan tugas kita juga sebagai orang tua. Nah, sebenarnya nanti ada kaitannya tauhid itu dengan akhlak ya, perilaku ya manusia itu. Ya, kalau manusia itu bertauhid maka akan eh, berdampak ya terhadap perilakunya gitu. Perilakunya sehari-hari kan gitu ya. Nah, sifatnya, sikapnya. Makanya kenapa ada anak susah diatur? Ya mungkin karena kita belum bisa menanamkan nilai-nilai tauhid itu secara sempurna gitu. Termasuk juga mungkin saya juga sebagai dosen gitu ya, belum bisa memberikan pengajaran secara sempurna, menanamkan nilai-nilai tauhid itu secara sempurna. Ya misalnya masalah eh, ibadah saja hal yang sederhana gitu ya. Kelihatannya sederhana gitu, tapi kan sangat sulit gitu. Ya kalau kita misalnya mengajak anak-anak untuk ibadah, untuk ngaji, untuk belajar dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang keseharian kita gitu. Nah, ini perlu menanamkan nilai-nilai tauhid gitu sehingga
dengan adanya nilai-nilai tauhid itu, ya kita akan semakin mudah gitu ya untuk memberikan pengetahuan, pengajaran kepada anak-anak kita atau kepada siapapun yang kita ingin berikan pengetahuan tersebut gitu ya. Nah, itu. Mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini. Jadi kalau definisi tauhid itu maknanya apa? Itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kalimat yang ketiga itu ya, tauhidan. Masdarnya itu. Masdar itu tempat kalimat yang ketiga ya. Artinya apa? Menyatukan ya, menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Tapi di definisinya satu lagi ya. Cuman mungkin kadang-kadang orang esa itu tidak semuanya juga paham ya. Orang tidak semuanya juga paham tentang esa itu sendiri. Akhirnya diterjemahkan esa itu satu juga kan gitu ya. Kadang-kadang begitu, banyak juga yang menerjemahkan. Padahal sebenarnya esa itu ya esa gitu, bukan satu. Tapi intinya adalah bahwa sebagai seorang muslim kita harus memiliki keyakinan gitu. Keyakinan dan eh, apa namanya mengakui gitu ya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi manusia yang dinamakan manusia yang bertauhid. Tauhid yang dimaksud di sini adalah mengesahkan atau mengakui serta meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi juga sudah saya sampaikan dalam surah Al-Ikhlas ya. Berarti kan mengakui, mengesahkan Allah. Makanya sampai surah Al-Ikhlas itu kenapa Al-Ikhlas namanya? Ya karena kita harus ikhlas mengesahkan Allah itu, meyakini Allah itu sebagai Tuhan yang esa gitu. Tidak ada paksaan ya, bukan paksaan dalam mengesahkan Allah gitu ya. Secara istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam zat, asma wa sifat maupun af'alnya, perbuatannya. Jadi asma wa sifat, nama-namanya dan sifat-sifat Allah ya, kemudian juga perbuatannya. Jadi tidak ada laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya ya, syai'un ya, sesuatu apapun gitu ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah itu. Jadi Allah ya adalah Tuhan yang tentunya berbeda dengan makhluk. Jadi makanya kalau ada orang memahami Tuhan dengan cara memahami makhluk, berarti dia salah itu. Ya, nah, tidak boleh kita menyamakan ya atau apa namanya membandingkan atau menggandengkan gitu ya. Karena Allah itu adalah esa dan dia terbebas dari sifat-sifat yang apa namanya dia sifat-sifat punya sifat-sifat mustahil ya yang tentunya berbeda dengan makhluknya, tidak sama ya, tidak sama dengan makhluknya ya. Dan kemudian juga kan makanya mukhalifatul lil hawadisi kan gitu. Jadi Allah itu berbeda ya dengan baharu, dengan ciptaannya gitu ya. Konsep berbeda itu berarti kan tidak sama gitu ya. Bahkan kalau ada pun sesuatu yang sama belum tentu juga sama gitu. Nah, gimana kira-kira tuh? Goyang nggak kita mikirinnya? Saya ada sesuatu yang sama ya belum tentu sama gitu. Nah, ini bermain kata juga nih, main logika juga. Karena sesuatu yang sama itu ya namanya aja yang sama, tapi belum tentu sama pada hakikatnya gitu. Walaupun misalnya ini contohnya ada hal yang sederhana saja, ada anak yang kembar, dia sama kan, persis identik, tapi dia nggak sama sebenarnya. Ya, artinya apa? Pasti ada perbedaan. Nah, inilah yang dikatakan tadi
kita harus membersihkan hati, pikiran dari sesuatu yang ingin ya menggandengkan atau menyamakan ya makhluk dengan Allah itu. Kita bersihkan ya. Kita bersihkan, kita singkirkan dari pikiran dan hati kita. Jadi yang tauhid yang maknanya esa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan zatnya, sifatnya, dan bahkan perbuatan Allah itu saya sendiri. Jadi tidak ada yang sama. Walaupun mungkin ada manusia yang mengatakan saya kan berbuat demikian itu karena perbuatan Allah gitu ya. Nah ini juga nggak boleh. Ya, ini kita harus menggunakan istilah-istilah atau logika juga nih ya. Jadi ada orang yang mengatakan kan saya juga masih maksiat juga karena izin Allah kan. Nah ini juga tidak benar. Jadi kata-kata yang demikian itu menandakan bahwa manusia itu tidak memiliki tauhid ya dalam dirinya itu. Ya, baik kita lanjutkan. Nah ini tauhid sebagai esensi akidah. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya ya ketika dia memberikan pengajaran wahai anakku janganlah kamu la tusyrik billah janganlah kamu mensekutukan Allah. Karena memang Allah itu esa kan. Ini esensi yang pertama ini. Sesungguhnya Allah itu adalah benar-benar apa namanya? Sesungguhnya syirik kepada Allah itu adalah benar-benar kezoliman yang besar. Ini dosa besar. Kan ada yang mengatakan, ada juga yang memahami dalam sebuah ayat Al-Quran itu ya bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik gitu. Bahaya sekali ya. La zulmun azim. Jadi dosa besar atau kezaliman yang besar. Jadi ini landasan yang pertama ya dan utama ya. Jadi keyakinan terhadap Allah itu ya dan terhadap ajaran-ajaran itu harus didasari dengan tauhid tadi ya yang berperan gitu ya membantu kita. Jadi tauhid itu peran tauhid itu membantu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka tanpa tauhid itu tidak akan ada iman, kan gitu ya. Kalau manusia tidak ada tauhid, tidak akan ada yang namanya iman gitu. Dia nggak percaya gimana mau beriman, ya. Nah, iman itu muncul karena apa? Karena adanya tauhid dalam diri manusia. Tidak ada akidah dan tidak ada Islam, ya, dalam arti yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang manusia nggak bertauhid, ya nggak ada akidah, bahkan nggak ada Islam itu. Artinya manusia yang tidak bertauhid, ya bukan Islam kan gitu. Makanya agama-agama di luar Islam itu mereka bukan menganut prinsip tauhid kan gitu ya, bukan menganut konsep tauhid gitu. Nah ini menjadi catatan penting bagi kita. Kemudian juga tauhid memiliki peran besar ya terhadap manusia itu. Makanya perlu namanya tauhidullah ya, mentauhidkan Allah ya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hakikat dari tauhid itu adalah bahwa tidak diciptakan oleh Allah manusia itu jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi ending akhirnya dari tauhid itu adalah bagaimana manusia itu bisa bisa beribadah kan gitu ya. Kalau dia udah bertauhid, udah beriman, ya berarti dia apa yang harus dia lakukan sebagai bukti bahwa dia itu adalah beriman, ya, maka mereka harus beribadah, kan gitu ya. Nah, ini esensinya ya. Berikutnya ini, jadi ada beberapa keseimbangan tauhid itu ada tiga ya. Tauhid ideologis, tauhid sosialis, dan tauhid ekologis ya. Nah, ini bisa dilihat juga nanti teman-teman di materi-materi yang lainnya gitu ya. Tauhid ideologis itu apa? Mengesahkan dan menuhankan Allah saja, taat dan tunduk patuh, loyal. Nah, ini berarti kan ideologis ya. Berarti kalau ideologis berarti nggak ada lagi itu ya Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya kita nggak boleh menuhankan makhluk gitu ya.
Ya, termasuk juga eh, menyembah makhluk gitu ya, atau melakukan sesuatu yang kesannya melebih-lebihkan dalam apa namanya memuliakan makhluk gitu ya. Apalagi sampai tunduk, rukuk, sujud ya terhadap makhluk. Kenapa itu tidak boleh ya? Kata Rasulullah, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka sungguh aku perintahkan, kata Nabi, seorang istri bersujud kepada suaminya. Kan gitu ya. Nah, itu salah satu pentingnya gitu ya ilmu pengetahuan. Jadi istri yang perlu sujud kepada suaminya gitu. Nah, artinya apa? Nggak boleh kita sujud kecuali hanya kepada Allah, taat dan tunduk itu, patuh itu. Tapi kalau sama suami patuh boleh, tapi yang patuh yang benar ya. Jangan pula nanti kita kata Pak Adi nggak boleh tunduk dan patuh kepada suami itu. Tunduk itu kan artinya mungkin mentaati ya mematuhi dari perintah-perintahnya atau nasihat-nasihatnya. Kalau suami ya, tapi kan pada Allah itu ya tunduk dan patuh ya memang kita sujud dan rukuk kan ibadah gitu. Nah, tentunya kita pengabdian kepada manusia, kepada orang tua, kepada suami, kepada guru, ya itu berbeda ya konteksnya dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disamakan. Itu namanya tauhid ideologis. Jadi betul-betul begitu gitu ya. Secara tekstualnya kita pahami ya begitu ya begitu. Jangan ada improvisasi lagi gitu. Ya. Jadi taat dan patuh, tunduk, loyal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid ideologis. Yang kedua berikutnya adalah tauhid sosialis. Memanusiakan manusia secara benar. Nah, ini penting juga nih. Setelah kita taat, tunduk, dan patuh kepada Allah, kita juga harus memiliki eh, rasa memanusiakan manusia secara benar gitu. Artinya menghormati kan gitu ya. Mengembangkan kepekaan sosial gitu ya. Melatih berpikir kontributif. Jadi kita ikut ambil andil dalam kehidupan sosial ya, dalam bermuamalah kan gitu ya. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Allah gitu ya. Jadi nggak apa-apa memanusiakan manusia secara benar. Kita menghormati manusia itu. Tapi menghormatinya ya dengan cara apa? Dengan cara yang dibenarkan juga dalam syariat. Bukan melanggar atau membuat-buat atau membuat-bikin sesuatu yang memang tidak dibenarkan gitu. Kemudian juga kepekaan sosial. Kita harus memiliki kepekaan sosial gitu, pada orang lain. Memiliki rasa, perasaan gitu ya, empati, simpati gitu ya, simpatik gitu terhadap orang lain gitu. Ya, mungkin teman-teman pernah nggak kalau misalnya lihat orang yang kesusahan, kesulitan, tiba-tiba dalam hati kita ingin membantu gitu. Itu namanya kepekaan sosial itu ya kan? Ada rasa gitu untuk membantu atau menolong orang lain. Kemudian berpikir kontributif, selalu berkontributif untuk kemaslahatan sosial. Ini namanya tauhid ideologis, apa sosialis. Jadi menanamkan nilai-nilai tauhid tadi itu di dalam kehidupan antar sesama manusia kan gitu ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya ada tauhid ideologis itu hablum minallah, sementara tauhid eh, sosialis itu adalah hablum minan nas gitu ya. Jadi hubungan kita dengan manusia. Tauhid ekologis yaitu memakmurkan bumi ya, memakmurkan bumi, kemudian mencegah kerusakan bumi, tidak mendiamkan ya, tidak mendiamkan kerusakan atau kezoliman ya, tidak mendiamkan kerusakan atau kezoliman di muka bumi ini gitu, ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat tauhid ekologis ini lebih ke memelihara lingkungan ya. Kan ekologis itu kan lingkungan. Tadi kan ada kepada Allah, kepada manusia, dan kemudian yang ketiga adalah kepada alam, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, ya, termasuk juga memelihara laut, gunung, ya, hutan dan lain sebagainya. Itu kan tauhid ekologis itu. Jadi artinya apa?
kan tadi kan peran dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Di samping kita taat dan patuh tunduk kepada Allah, kemudian melahirkan ya dampak-dampak yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Paham ya? Jadi artinya apa? Kita harus mencegah kerusakan di bumi. Makanya Allah perintahkan di situ kan eh, apa namanya itu, jangan kalian membuat kerusakan di atas bumi. Ya, ada juga yang mengatakan, ada juga ayat wala tamsi fil ardi maraha, jangan kalian berlaku sombong di atas bumi. Itu juga kerusakan gitu ya. Ya, kemudian mendiamkan kerusakan itu, kezaliman itu. Kita tidak boleh gitu. Ada orang misalnya buang sampah sembarangan. Kalau kita nggak tegur itu dosa kita, teman-teman. Ya, apalagi kita sendiri yang buang sampah itu. Ya, kita melihat misalnya ada orang yang kesulitan gitu ya, atau orang yang sedang teraniaya, atau adanya kezaliman yang terjadi di sekitar kita. Maka kalau kita nggak ikut, bukan ikut melakukan kezaliman ya, maksudnya nggak ikut berpartisipasi dalam me- apa ya, melarang gitu ya, atau menangkal dari kezaliman itu, maka kita dosa gitu teman-teman. Ya, jadi PR kita ini besar, saudara-saudaraku ya. Jadi kita ini boleh misalnya sebagai berprofesi macam-macam gitu ya. Tapi di kantor kita punya peran penting nih. Misalnya kita di kantor nih ada orang yang ingin, atau teman kita berbuat curang misalnya, atau bahkan ngajak kita kan gitu. Apa yang kita lakukan? Coba saya tanya teman-teman di sini, kalau ada misalnya ini, kan kita udah belajar nih tauhid ekologis, ada kezuliman atau kerusakan atau mungkin kecurangan di lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan? Coba mungkin bisa direspon. Siapa lagi yang mau komentar? Oh, izin, Pak. Jika seperti itu, kalau saya biasanya pendekatan kalau kezoliman terhadap manusia ya, Pak ya. Itu biasa ke Nah, korban kita. Jadi misal di lingkungan kerja ada perbedaan karakter, watak itu kan, Pak, masing-masing ya, orang. Terus tuh yang satu itu kadang orangnya memang kalau sudah tidak suka orang tuh tidak mau memandang walaupun orang itu benar tuh dicari aja kesalahannya. ya, ya, ya. Nah, nah itu biasanya saya deketi si korban, saya cari tahu, em, bukan mendekati sih, lebih kayak menenangkan gitu. Lalu ke si pelaku tuh kebetulan saya masih bisa berhubungan dengan dia, dia masih percaya ke saya, maksudnya nggak memandang saya negatif gitu kan, Mbak. Itu saya Iya, beri tahu tapi tidak to the point, karena kalau to the point takut biasanya kalau kalau paham. karakter seperti itu dia memandangnya kita pro ke si orang yang dia tidak suka itu. Jadi saya masuknya dengan cara tidak eksplisit gitulah, memberi peringat, mengingatkannya seperti itu. Lalu mengajak diskusi sih Pak, tapi Iya, tidak langsung ke arah topik yang dia. nggak langsung negur kesalahannya lah gitu ya. Iya, kita diskusi sih. Seperti itu sih Pak biasanya Pak. Oh, Iya ya, Pak. oke. Sebentar, ini Mas Ardian ya, nanti kita respon. Ardian, silakan. Oh iya Pak. Oke Pak, izin Pak, Pak Adi. Terkait kalau kita ngelihat kezoliman, kalau saya sih lebih ke mungkin kita sambungin ke yang hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait kalau kita ngelihat kezoliman itu ada tiga caranya ya Pak ya. Ya, Kalau ya, ya. ada salah satunya itu yang pertama kalau kita punya kekuasaan ya dengan tangan kita gitu ya. Yang kedua kalau kita ya minimal lisan, kedua ke lisan, ketiga itu minimal kalau kita nggak bisa sama sekali ya dengan hati kita mengingkari. Nah makanya kita lihat dulu nih kezolimannya gimana nih, yang melakukan siapa gitu. Apakah kita contoh ya kayak teman kita ya bisa lah kita minimal kita nasihati gitu kan. Kalau anak kita ya bisa lah kita dengan kekuatan kita maksudnya dihukum atau gimana gitu. Nah kalau kalau misalkan yang punya power atau kita nggak bisa apa-apa terkait kezaliman itu ya mau nggak mau minimal selama lemahnya iman kan kata Rasulullah kita mengingkari gitu ya. Ya itu sih Pak, mungkin antara tiga itu tergantung kondisinya kalau menurut eh,
Sependek pengetahuan saya, sepemahaman saya seperti itu, Pak. Demikian Pak Adi. Oke, baik, terima kasih. Udah dua penanggap. Mas Halis tadi ya, kemudian Mas Ardian. Sebenarnya udah terjawab nih. Mas Halis nanya, Mas Ardian udah memberikan jawaban itu melalui hadis tadi ya. Iza ro'a mungkaron ya. Apabila kalian melihat kemungkaran atau kezaliman atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syariat, ya kan? Falyughayyir biyadihi. Kalau kalian mampu ya cegah dengan tangan. Tangan itu kan didefinisikan bisa juga dengan kekuasaan. Kalau misalnya kita punya kekuasaan, punya kewenangan, atau punya kebijakan, kita bisa merubahnya dengan kebijakan atau dengan aturan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, ya kan, apalagi fabilisanihi kan gitu ya. Maka rubahlah dengan lisan, kita sampaikan langsung. Seperti yang tadi Mbak Salis bilang, mungkin disampaikan tapi dengan cara-cara yang mungkin tidak langsung gitu ya, menegur kesalahannya. Karena memang ada karakter-karakter manusia itu nggak bisa langsung dinasihatkan kan gitu ya. Ya mungkin dengan cara-cara halus atau mungkin dengan cara-cara pendekatan emosional dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin dengan cara memberikan keteladanan dari kita sendiri kan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak perlu ngasih tahu orang itu ya itu salah, tapi kita berikan contoh yang baik juga itu bagian dari cara merubahnya kan gitu ya Mas Ardian juga. Ya teman-teman. Jadi artinya apa? Kita nggak harus melabraknya dia juga kalau dia salah gitu ya. Apalagi tadi kata Mbak Ragil itu dia susah gitu ya dibilangin atau ada rasa kebenciannya mungkin udah akut gitu ya dalam hatinya gitu ya. Mau gimana pun orang nggak bakalan terima misalnya gitu ya. Memang udah benci gitu. Ada begitu ya, ada manusia begitu. Intinya apa? Benar atau salah pun yang kita sampaikan atau apa namanya? Kita salah benar pun kita salah gitu ya. Apalagi kalau kita salah kan gitu ya di matanya gitu. Nah, ini kan sulit nih orang menghadapi seperti ini. Dilema kita gitu ya. Ini yang bikin bikin kita stres itu kan begitu tuh. Kita udah benar aja belum tentu dapat apresiasi apalagi kita salah. Kita udah salah benar aja kita nasihatin cara nasihatinnya belum tentu diterima, apalagi salah cara menasihatinya gitu. Nah, inilah perlunya strategi tadi. Kalau menurut saya fabilisanihi dengan lisan tadi itu perlu diaplikasikan. Bisa juga dengan mengirim atau membuat status hikmah-hikmah. Jangan jangan nanti dia baca kan gitu ya. Kita bukan menyindir dia, kita bukan langsung ke orangnya, tapi dengan kita membuat sesuatu kalimat atau hadis mungkin kita posting, ya mungkin saja akan menyentuh perasaannya gitu. Dan dengan itu tadi yang saya bilang keteladanan itu jauh lebih efektif gitu ya. Contoh misalnya kita suruh anak kita jangan main HP anak ya, tapi kita main HP gitu. Ini kan bahaya. Anak kita itu nggak bakalan denger omongan kita. Kecuali memang kita sendiri yang simpen tuh HP, gadget gitu ya. Dan kita nggak main sama sekali. Itu lebih fair kan gitu ya. Itu kan keteladanan itu. Dan itu yang saya bilang tadi bahwa eh, keteladanan itu sangat berdampak ya terhadap apa namanya dakwah-dakwah kita atau menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran disampaikan dengan cara mempraktikkan kebenaran itu sendiri kan gitu ya. Dan yang ketiga fabilisani fabi kolbi ya dengan hati ya dengan perasaan. Jadi kita menolak gitu ya terhadap peristiwa kezaliman itu. Mbak Ragil tadi dia emang nggak suka gitu. Artinya apa? Dia tidak menerima dalam hatinya tentang perilaku temannya itu misalnya. Atau memang dia sendiri tidak membenarkan apa yang dia lakukan gitu. Ya. Nah, ini juga bagian dari strategi yang kita miliki. Dengan hati itu juga dimaknai bukan hanya sekedar menerima, tapi juga kita dengan hati itu maksudnya mendoakan dengan sepenuh hati ya terhadap teman-teman kita atau saudara-saudara kita dan termasuk anak-anak kita. Ini kita doakan. Artinya apa? Ini harus kita cegah dengan berbagai macam trik ya dan tips gitu ya. Ya dengan cara apa tadi? Pertama dengan kekuasaan, kewenangan kita ya, dengan lisan kalau kita mampu menyampaikannya dengan keteladanan, dengan hati, dengan doa. Nah, ini sangat perlu sekali kita tanamkan. Jadi jangan kita terpaku dengan
satu model saja gitu. Jadi Mbak Antia mau komentarnya. Silakan. Iya, Nah Pak. itu, Nah, ya. mohon maaf sebelumnya terkait tadi yang dari penjelasan dari Kak Sal sama tadi kan menyimpulkan ya Pak. Kalau misalkan orang seperti itu karakter yang tidak bagus ya Pak ya, ataupun tidak baik untuk kita contoh. Ya. Nah, biasanya kalau orang-orang tersebut itu sangat benar, tidak tidak apa namanya, tidak pernah mau mengikut ataupun me- mem- menerima saran dari orang-orang yang mereka tidak sukai, kecuali kalau orang tersebut atau si yang menzolimi itu diberikan azab langsung kepada Allah ya, dengan cara mungkin terjadi misalnya musibah apa sesuai dengan ucapan ataupun oh ya benar ya kata teman-teman saya, ternyata hal ini nggak baik, ternyata buktinya saya kena ini kena ini. Nah, itu mungkin baru merasa oh iya bener gitu Pak. Kalau kalau belum mengalami itu sendiri kayaknya masih masih nggak percaya apa yang disampaikan dengan teman-temannya, apalagi sudah latar belakang mungkin tuh udah tidak suka nih sama orang tersebut. Seperti itu Pak, mungkin Pak. Oke, Mbak Antia. Jadi memang ya itu tadi, memang kalau hati memang sudah benci, maka akan sulit untuk membuka hati. Oh iya. Ya memang kalau hati memang udah ini ya sulit memang. Eh atau gini juga tadi ya, mencari siapa yang kira-kira yang dia dengar, kan gitu ya. Nah, ini kan misalnya kita ada temen ini kan banyak ya. Ada kadang-kadang teman kita dia nggak mau dengar kita, nasihat kita atau eh, bahkan mungkin dia marah sama kita. Nah, cari siapa yang kira-kira yang dekat juga dengan dia yang memang mungkin melalui dia bisa masuk gitu nasihat kita itu. Atau mungkin apa yang kita sampaikan itu bisa diterima olehnya kan gitu ya. Nah, cari orang yang terdekatnya gitu. Nah, itu biasanya trik yang berikutnya begitu ya. Artinya apa? Memang sulit gitu membuka hati manusia itu ya, sulit ya. Menerima kebenaran itu. Kadang-kadang memang kebenaran itu walaupun benar ya kan tapi sulit. Apalagi kalau kita sampaikan kebenaran itu dengan cara yang tidak benar kan gitu ya. Lebih sulit lagi diterima gitu. Nah, lebih softnya adalah kita jangan sampai eh, terpaku dengan sistem atau apa yang kita sampaikan itu, tapi cari peluang-peluang atau potensi-potensi lain yang memang bisa masuk gitu ya nasihat itu pada orang yang kita tuju ya. Nah, atau mungkin dengan cara-cara yang lain yang mungkin mengajaknya dengan kajian atau dengan apa gitu ya. Jadi dengan sendirinya dia akan belajar gitu ya, belajar dari eh, kajian itu. Atau mungkin dengan mengirimkan buku atau bacaan atau mungkin ya dengan kira-kira apa ya yang lebih lembut dan lebih soft gitu ya masuknya ya. Atau dengan teman yang memang dekat dengan dirinya dan dia mau mendengarkan eh, kata-katanya gitu. Kan ada juga omongannya gitu. Omongan kita nggak didengar walaupun benar gitu ya, tapi omongan teman kita yang satu lagi dia dengar. Nah, cari itu peluang itu cari. Ya, nah itu kira-kira gambarannya. Baik, terima kasih sudah berkomentar. Ini mentauhidkan Allah, Allah ya ini beriman kepada Allah ya. Jadi beriman kepada Allah sama zatnya. Allah zat yang serba maha gaib, mencipta, memelihara dan mengurusi segalanya. Jadi Allah maha gaib. Jadi Tuhan kita ya Tuhan yang gaib. Yang gaib itu yang tidak nampak dengan kasat mata. Mencipta ya, menciptakan. Apa yang diciptakan ya semuanya lah. Ya menciptakan langit dan bumi ya dan segala isinya termasuk kita juga gitu. Memeliharanya. Allah yang melihara. Ya, nggak ada manusia yang memiliki kemampuan yang bisa memelihara sedemikian rupa gitu. Ya, bumi yang luas gitu ya segala macam apa yang ada di dalamnya gitu. Allah lah yang mengurusi segalanya gitu. Nah, kemudian dari segi wujudnya, tadi zatnya, wujud nyata dengan dalil agama dan akal.
fenomena alam dan sebagainya. Apa buktinya Allah itu ada ya? Salah satunya adanya alam ini, bumi ini, dunia ini. Siapa yang mampu menciptakan bumi ini kan gitu. Selain dan tak bukan hanya Allah itu. Makanya wujud nyata itu dapat diwujudkan, dapat dirasakan, dapat dibuktikan dengan dalil agama dan dalil akal gitu. Logika gitu ya. Misalnya yang menciptakan manusia ini siapa? Ya Allah. Karena nggak ada manusia yang bisa mewujudkan atau menciptakan manusia. Kecuali hanya Allah. Kemudian Allah wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil memiliki kekurangan. Allah adalah Tuhan yang sempurna. Makanya ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil itu ya sifat yang memiliki kekurangan. Allah tidak ada memiliki sifat kekurangan. Kurangan dari zatnya, wujudnya, ya, bahkan juga dari af'alnya, perbuatannya. Allah itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Siapa yang kurang? Ya kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana. Gitu ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Akhlak kepada Allah. Beriman dengan sepenuh jiwa, ya, kepada Allah dan apa yang datang dari Allah. Menjadikan Allah, ya, Tuhan yang satu-satunya disembah. Tuhan yang esa, ya, ma'bud yang disembah dan layak kita berikan loyalitas itu ya. Jangan kita ke pimpinan kita loyalitas banget. Kalau dipanggil pimpinan cepat banget. Bahkan lari tunggang langgang. Ya cepat gitu. Kalau pimpinan nyuruh ngerjain tugas langsung jadi gitu. Kerjakan. Sekejap. Tapi kalau Allah udah panggil azan ya masih santai aja. Kerja. Kenapa? Karena pimpinannya manggil juga gitu. Rapat juga begitu kan gitu. Kita ini kadang-kadang sering gitu. Kebalik gitu. Ya, kita lupa dengan yang memberi rezeki gitu. Kita hanya taat kepada orang yang memberi gaji, kan gitu ya? Ya enggak? Yang kita kerja nih pasti paham. Kita lupa kepada Tuhan yang memberi rezeki, ya. Dan kita selalu taat dan tunduk patuh kepada orang yang memberi gaji, kan gitu. Itu bedanya. Padahal kan sebenarnya kalau Allah tidak berkehendak, berkenan, mungkin kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, loyalitas kita masih kurang, ya. Makanya seandainya Allah minta kita ini menjadi manusia, menjadi hamba, punya loyalitas itu, mungkin kita nggak bakalan sanggup jadi manusia. Karena manusia ini belum sebegitu besar loyalitasnya kepada Allah. Karena buktinya kita masih banyak menyampingkan ya perintah-perintah Allah itu, mengabaikan. Ya, misalnya kita punya duit 100 juta. Duit 100 juta itu atau 200 juta. Duit 100 juta atau 200 juta itu menurut teman-teman mau beli mobil dulu atau mau pergi umroh misalnya. Tapi duit kita itu satu-satunya ya. Menurut teman-teman apa nih? Bagi yang belum punya mobil pasti kok terpikir beli punya mobil dulu. Umroh kan masih bisa nanti kan gitu. Nah, ini kan salah satu contoh ya. Yang mungkin saya juga merasakan hal yang sama gitu. Ketika saya dituntut atau diminta atau mungkin diuji keikhlasannya juga. Kan saya alhamdulillah udah haji ya, udah umroh juga. Bahkan saya pergi haji itu sampai nyari tambahan utang gitu. Dan mengorbankan justru barang-barang saya. Saya jual laptop saya jual kendaraan saya, motor saya kan, untuk melengkapinya gitu. Nah ini salah satu bukti bahwa kita mencoba untuk loyalitas gitu. Ketika panggilan Allah, ya kita utamakan dibanding dunia ini. Termasuk tadi merelakan barang-barang yang kita miliki. Saya jual gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah kasih lebih daripada itu. Ketika saya pergi haji itu, saya ditugaskan jadi pemandu ya, jadi guide juga.
pembimbing, membantu jamaah-jamaah yang lansia gitu. Saya dikasih duit gitu. Pulang-pulang dapat laptop baru lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi inilah teman-teman. Kalau kita loyalitas kita kepada pimpinan, kita ngasih loyalitas itu mungkin belum tentu gaji kita nambah. Benar nggak? Coba deh kita ini. Karena loyalitas itu ya standar operasionalnya begitu. Kita memang harus loyal gitu ya terhadap perusahaan kita. Tapi belum tentu juga gaji kita nambah. Tapi kalau kita loyal kepada Allah, yakinlah Allah pasti akan tambahkan gitu. Nah, ini lebih masuk ke ini ya, bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita ini tentang loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai sumber tasyri' hukum dalam kehidupan. Jadi Allah lah yang memberikan hukum itu, ya bukan makhluk ini. Kalau undang-undang beda ya, ini hukum tasyri', hukum syariat. Menjadikan segala kegiatan aktivitas harian sebagai bentuk ta'abbud, beribadah kepada Allah. Jadi kita harus sadar betul ya bahwa segala aktivitas yang kita lakukan termasuk teman-teman di sini yang kuliah, yang hari ini mungkin kita udah capek-capek, letih-letih, sepekan bekerja, ternyata hari libur kita harus kuliah juga. Capek juga misalnya, letih juga misalnya. Ya, ingatlah bahwa teman-teman ketika Anda ya meniatkan kuliah ini sebagai sarana untuk beribadah, maka insya Allah akan sampai kepada Allah, nilainya akan diberikan nilai ibadah. Kan gitu. Saya juga begitu teman-teman. Saya juga kuliah. Kenapa saya kuliah lagi? Ya saya niatkan ibadah. Kalau gelar mas saya udah selesai S3-nya kan. Tapi saya kuliah lagi. Ngambil S1. S1 saya semester 6 sekarang. Ya kan? S2 saya baru semester 1 sekarang. Ya. Jadi artinya apa? Kehidupan itu ya kita harus betul-betul maksimalkan ya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya agar kehidupan kita ini menjadi nilainya ibadah. Termasuk teman-teman juga kerja, ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, ngasih nafkah gitu, ibadah semua itu. Makanya kalau kita bapak-bapak yang punya anak, punya istri, ya kita jangan-jangan pelit lah ya. Kalau ada duitnya kasih aja lah. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Tapi karena kita pelit, duitnya ada, dibilang nggak ada gitu. Nah, itu juga akan menyusahkan kita juga nanti. Kasih aja lah Pak ya. Insya Allah berkah. Kenapa? Kita loyal kepada anak, kepada istri, itu juga bagian dari ibadah kan gitu. Nah, tapi ya jangan mentang-mentang suaminya loyal, istrinya cek mulu setiap hari kan gitu. Pagi-pagi, siang-siang, malam-malam paket gitu. Jadi akhirnya makin romantis dengan abang-abang kurir. Karena tiap hari ketemuan gitu. Itu ya. Percaya kepada Allah semua ketetapannya adalah takdir. Ini semuanya takdir ya. Kita harus yakin bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah takdir. Jadi nggak ada namanya istilah hari nahas ya, hari sial ya, semuanya takdir gitu ya. Ya, kalau ada orang bilang gitu ya, oh, oh dia bahagia banget, dia ini aja, dia happy banget, oh karena belum ketemu aja dengan hari sialnya gitu. Nggak ada hari sial. Dengan takdirnya, takdir itu kan ada takdir baik dan ada takdir buruk. Percaya kepada Allah, adanya dukungan dan pertolongan hanya dari Allah bagi orang beriman. Karena kita orang beriman, yakin kepada Allah, tentu kita percaya kepada Allah. Segala apa yang kita miliki saat ini, prestasi, karir, termasuk juga keluarga, ya, rumah, kendaraan, ilmu pengetahuan, semua adalah karena pertolongan Allah. Ngajar juga, kuliah juga, ya kita belajar hari ini dapat ilmu dari Allah gitu, bukan dari dosen gitu. Dosen hanya menyampaikan sebagai wasilah saja. Tapi ilmunya yang akan kamu dapatkan bukan bisa jadi melebihi daripada yang diajarkan oleh dosen-dosen kita. Kan gitu ya. Nah, jadi pertolongan Allah itu lebih luas daripada pertolongan manusia. Makanya jangan kita minta pertolongan kepada manusia gitu, ya. Nah, kemudian ini mungkin udah masuk ke akhlak ya. Jadi mungkin silakan nanti dibaca saja. Kalau ingin nanti materinya saya share aja di apa namanya di siakat atau di e-learning. Akhlak kepada Allah ya, mencintai Allah dengan sepenuh jiwa,
Nah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarangnya, berakhlak dengan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, meniru sifat-sifat Allah dengan yang lembut, ya. Kemudian meniru sifat-sifat Allah dengan perkasa, ya. Kemudian juga berbaik sangka. Nah, inilah mungkin beberapa hal sampai di sini materinya sampai di sini ya. Tentang tauhid itu sampai di sini. Jadi tauhid itu akan melahirkan akhlak kepada kepada manusia kan gitu ya, kepada manusia. Dan dengan kita bertauhid itu maka manusia akan menjadi lebih terarah kehidupannya dan lebih mudah menerima kebenaran-kebenaran itu. Baik, saudara-saudara, saya cukupkan sampai di sini. Udah 1,5 jam di sini ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang, nah ini terakhir nih. Tauhid pembagiannya ini ya. Tauhid mulkiyah, rububiyah, uluhiyah, dan ubudiyah. Rububiyah itu ini apanya? Dalilnya Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi. Nah, rububiyah ya Rabbi. Dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Kemudian ada lagi tauhid uluhiyah tentang Tuhan, la ilaha illallah. Zat yang maha sempurna yang berhak dituhankan. Mulkiyah ini maliki yaumiddin, ya, malikin nas kan gitu ya. Yang berkuasa, yang penuh memiliki yang berkehendak. Ubudiyah yang beribadah kita hanya kepada Allah, Tuhan yang berhak untuk disembah. Iya karena abudu wa iya karena stan. Nah, sampai di sini. Jadi semuanya sudah menurut saya ini udah kompleks ya, komplit gitu ya. Materinya terkait dengan yang itu tadi. Ya, masalah ubudiyah, yang masalah ini ya. Silakan ada yang mau bertanya atau yang mau komentar atau yang mau pulang silakan. Yang mau pulang. Ada yang mau apa? Menyampaikan sesuatu atau bagaimana? Izin bertanya boleh, Pak? Ya, monggo. Serlah. Yang pertama, kan kadang tuh kita dari kecil kebiasaan menemukan hal-hal yang bersifat khurafat ya, Pak. Misal, jangan nyapu malam-malam, Ya, nanti apa gitu, Pak. Lalu, kalau pakai baju kebalik katanya mau dapat rezeki. Ada lalu kalau di Kalimantan tuh Pak ada yang seperti kalau pengen makanan pengen banget kamu nggak makan nanti dapat kesialan. Kalau nggak dimakan itu bakal ada kesialan di jalan entah nanti kecelakaan atau apa. Nah seperti itu Pak. Memang ada beberapa hal yang kita bisa lupa. Tapi karena dulu kecil sering mendengar itu ya Pak dari lingkungan atau mungkin orang tua kita sendiri. Kadang sampai besar tuh ada beberapa hal yang walaupun kita bukan mengiman kayak baju kebalik dapat rezeki ya diaminin kadang gitu Pak. Nah itu hal-hal yang seperti itu bagaimana Pak untuk menghapuskan supaya kita tidak seperti itu lagi gitu Pak. Apalagi terutama untuk hal-hal yang masih sering dengar gitu Pak. Lalu yang kedua, kalau ada orang terdekat atau orang yang di lingkar satu kita itu melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan ketauhidan itu tadi Pak. Sebenarnya batasan sampai mana kita itu harus mengingatkan Pak eh, bahwa hal itu sebenarnya tidak sesuai seperti itu Pak. Apa terus menerus atau bagaimana Pak? oke, Pak Salis Terima ya. kasih. Ya, pertama masalah hurafat. Nah, hurafat itu dari dulu sampai sekarang pasti ada. Cuman sudah berkurang lah ya. Mungkin orang tua-tua kita dulu punya sebuah firasat ya atau pemahaman ya. Namanya pengetahuan belum begitu berkembang gitu ya. Apalagi pendidikan mereka juga masih awam. Kalau taman SD aja udah syukur dulu ya. Gitu ya. Nah, belum begitu sampai ya pemahaman-pemahaman keagamaan juga. Dulu guru-guru ngaji juga masih minim. Jadi mungkin belum sampai kepada mereka ya apa namanya hal-hal yang demikian. Kurafat-kurafat masih banyak terjadi. Ya, apakah misalnya malam hari ada lolongan eh, guguk misalnya gitu ya. Itu tandanya ada sesuatu yang akan terjadi, atau burung hantu dan semacam ya. Nah, dalam hadis Rasulullah itu namanya tatayur ya. Tatayur itu mengkaitkan nasib dengan
hewan ya. Dalam hal ini biasanya burung gitu ya. Ada juga orang kalau nabrak kucing bakal sial kan gitu ya. Macam-macam. Jadi ini memang itulah tugas dulu Kiai Haji Dahlan ya. Salah satu tugasnya dia memberantas namanya TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Tahayul-tahayul seperti ini kan ada tahayul dan khurafat. Kalau tahayul itu kan berita-berita ya, cerita-cerita kayak semacam hayalan sebenarnya ya. Tapi ada juga orang karena dia percaya itu terjadi gitu. Misalnya jangan nikah anak bungsu sama anak ini gitu ya. Ya apa bungsu apa anak pertama sama anak bungsu nanti orang tuanya meninggal gitu ya. Ya emang terjadi ternyata gitu ya. Ya, macam-macam. Termasuk tadi jangan nyapu malam-malam, jangan pakai baju kebalik dan segala macam. Jadi itu jangan duduk di pintu ya maghrib-maghrib gitu ya. Macam-macam. Ini udah banyak tuh saya ini ya. Sebenarnya saya memang pengen tulis tuh sebenarnya. Jadi filosofisnya sebenarnya ada itu, bukan karena eh, bakalan terjadi sial tidak. Tapi memang ada dari nilai-nilai filosofisnya sebenarnya. Nilai-nilai apa ya? Kayak duduk di pintu maghrib-maghrib lah contohnya. Ya ngapain duduk pintu maghrib-maghrib ya gitu ya. Apalagi pintu mau ditutup dan itu kenapa dulunya orang dilarang seperti itu contoh misalnya duduk di pintu maghrib-maghrib ya karena dulu zaman dulu orang zaman-zaman orang tua kita dulu itu masih di hutan-hutan tinggalnya kan saya aja orang tua saya dulu masih di ini jalan setapak gitu rumah itu di sekelilingnya semak-semak nanti kalau maghrib-maghrib masih main itu kan bahaya kan gitu ya nanti ada hewan-hewan melata lagi mungkin di Kalimantan juga sama tuh kan banyak kalau yang di pedalaman di hutan-hutan juga ini. Ini banyak sebenarnya ada hikmah-hikmahnya sebenarnya itu. Eh, cuman gini, tugas kita selalu mengingatkan. Jadi nggak ada batasnya. Selama itu masih terjadi gitu ya. Kita selalu mengingatkan gitu. Kita tidak ada punya kewajiban untuk merubah, tapi kewajiban kita untuk eh, menyampaikan, mengingatkan. Misalnya ke mamanya atau ke tetangganya, ke bibinya. Di dalam Islam itu ya kita tidak dibenarkan seperti itu ya semua terjadi itu kan karena Allah ya memang sudah ada takdirnya ya tidak ada dikaitkan dengan peristiwa kejadian atau nasib kita dengan hewan atau burung atau dengan kebiasaan-kebiasaan gitu. Nah jadi artinya apa kita punya bekal lah gitu dikit untuk memberikan penjelasan gitu secara syar'inya ini secara Islam ya secara Islami. Tapi kalau secara tradisi menurut saya apalagi Kalimantan kan banyak ya tradisi-tradisi macam-macam ya dan ritual-ritual juga mungkin. Nggak hanya Kalimantan, mungkin daerah-daerah lain termasuk juga di Sumatera Barat ya, kampung saya sendiri gitu. Pun nggak apa namanya? Nggak kurang lagi gitu berapa kali dai kiai ulama menyampaikan. Tapi tetap aja tradisi itu menjadi sebuah eh, apa ya? Kegiatan yang memang menurut mereka itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan atau dilakukan. Jadi tugas kita mengingatkan, ya, karena sesungguhnya kata Allah mengingatkan kaum muslimin itu adalah sangat bermanfaat, baik bagi kita maupun bagi orang tersebut, walaupun mungkin belum bisa berubah. Nah inilah tugas kita juga generasi-generasi kita, anak-anak kita saat ini jangan didoktrin seperti itu, kan gitu ya. Kamu itu jangan apa pakai baju kebalik nanti ini rezekinya susah itu. Rezekinya susah atau rezekinya mengalir atau gimana? Kalau gitu mah saya balikin aja baju nanti ke kantor biar rezeki saya banyak. Biasanya efeknya negatif gitu ya, bukan positif biasanya. Kalau dari tahayul-tahayul tadi. Khurafat juga begitu. Ya, kalau tahayul itu kan ceritanya, kalau khurafat itu lebih ke praktek-praktek perilakunya kan gitu ya. Nah, kalau bid'ah juga sama ya. Bid'ah itu segala sesuatu yang memang tidak ada tuntunan secara syariat gitu ya. Dibuat-buatlah, dibikin-bikinlah suatu tradisi atau kegiatan-kegiatan ya, seolah-olah kegiatan itu menjadi sebuah syariat gitu. Nah, beda ya sama tradisi-tradisi orang yang di luar Islam. Itu juga kalau kita kaitkan dengan Islam ya nggak masuk-masuk. Kenapa? Karena mereka bukan Islam ya, gitu. Atau misalnya, mohon maaf nih, ada orang dari apa Sulawesi. Saya melihat beberapa kali itu videonya, dan bahkan saya ke Sulawesi kemarin, saya ditawarkan main ke Toraja tuh, ke kuburan apa namanya tuh, yang orang yang diawetkan itu ya. Nah, gitu. Nah, itu beda ya. Kalau selama dia belum Muslim ya berarti dia tidak terkena
hukum Muslim. Jangan kita, oh ini kamu ini gimana nih, nyalahi menurut Islam nih. Ngapain kita ngomong begitu? Dia kan gak Islam gitu ya. Nah, tapi kalau dia Islam, kita punya kewajiban untuk memberikan nasihat, ya. Dan masing-masing daerah itu punya ciri khas adat istiadat yang memang kita juga harus menghargai, menghormati kan gitu ya. Nah, tapi ya memang Islam itu kalau menurut saya ya sangat toleransi gitu terhadap perbedaan gitu. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah juga dulu ya, dalam berdakwah itu dia nggak langsung hancurkan gitu ya sesembahan mereka, nggak langsung larang gitu ya, nggak langsung ekstrim gitu, nggak langsung didemo gitu. Tapi bagaimana Rasulullah itu pelan-pelan dengan akhlak. Contohnya ada seorang pemabuk misalnya. Gimana ya Rasulullah? Saya ini kan orang pemabuk nih. Gimana caranya untuk menghilangkannya nih? Ah, ini udah mulai nih. Kalau udah minta nasihat kan udah mulai bener lah gitu ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai si Fulan, kalau kamu pengen berhenti dari mabukmu, kamu cukup ya mengamalkan satu ilmu yaitu adalah kamu harus jujur. Oh, harus jujur ya Rasulullah? Iya, benar. Oh, mudah kalau gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia pergi, dia mikir sendiri. Ketika dia mau mabok, mau minum minuman, waduh, baru ingat dia. Waduh, kalau Rasulullah nanya nanti saya mabok lagi apa enggak gitu ya. Kan saya harus jujur kan gitu ya. Nggak mungkin saya bohong ke Rasulullah kan gitu. Akhirnya lama-lama dia berat awalnya gitu ya untuk menghindari itu. Tapi karena demi jujurnya kepada Rasulullah, akhirnya dia tidak mabok lagi. Kemudian baru datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, betul-betul hebat engkau ya Rasulullah. Ya, dengan jujur saja saya bisa berhenti ya mabok-mabokan. Jadi benar-benar luar biasa Rasulullah itu. Jadi ya Rasulullah nggak marah, nggak, oh kamu masuk neraka nih 40 hari, amalan kamu tidak terima nih. Nggak begitu kan gitu ya. Orang yang 40 rumah, kiri kanan, depan belakang itu dapat kutukan gitu ya, karena kamu mabok. Nggak begitu, Rasulullah nggak begitu. Ternyata cukup dengan jujur. Tapi kalau kita sekarang disampaikan begitu, ya malahan kita yang dimarahin kemana. Apa ini? Apa ini? Dan susah memang sekarang ya. Kalau sekarang itu kadang-kadang udah banyak-banyak trik kita ngajarin orang ya juga susah gitu. Rasulullah cukup dengan jujur saja bisa merubah seseorang itu yang tadinya pemabuk akut menjadi orang yang anti terhadap minuman keras dan bahkan dia juga Islam gitu ya. Nah ini masya Allah luar biasa ini teman-teman. Nah jadi saya berharap ya kepada teman-teman semuanya ini mari kita bersama-sama sinergi ya dalam apa namanya tadi amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi ada tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar segala sesuatunya itu kita harus apa namanya memiliki dampak yang positif ya ya terhadap kehidupan kita sehari-hari dari materi kita ini. Nah itulah mungkin yang bisa saya respon ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak kita tutup sementara ini. Waktunya udah cukup lah. Silakan. Yang lain Pak Helmi mungkin barangkali. Sebetulnya saya pengen tanya sih Pak, cuman karena lagi di acara kantor mohon izin Pak, jadi berisik sekali ini Pak. Oh iya, siap Pak. Nah, Siap. sebetulnya kayak tadi Bapak tadi nyambung sih dengan pertanyaan Mbak Sali sih Pak ya. Bapak tadi bilang TBC ya, tahayul gitu, kurafat ya Pak ya. Ya. Kalau yang saya pernah dengar eh, ceramahnya di Ustadz Adi Hidayat ya Pak ya. Kalau Oh iya. setan jin manusia itu kan jin itu kan adalah kan tidak tampak ya Pak ya. Hmm. Nggak jelas. Terus kalau misalkan dibikin dalam media itu Pak, film itu kan banyak sekarang kan lagi musim tuh Pak ya. Film-film Iya. tuh banyak siksa kubur segala macam itu kan tampilannya kan kayak begitu-begitu Pak. Itu masuk kategori ini kayak gimana Pak? Dan gimana kita untuk apa ya? Ya terutama anak-anak ya Pak. Anak-anak tuh mungkin karena dari teman-teman yang jadi kepengen kepengen nonton gitu. Ada tips dan triknya nggak Pak untuk biar nggak ikut nonton lah kayak gitu karena saya jujur saya juga nggak suka sama film-film kayak begitu Pak. Ya Pak. Oke, oke, oke. Siap. Saya ingin jawab pertama
mengenai ilustrasi ya. Ini namanya ilustrasi. Adapun jin, setan, dedemit, gondoruo, kuntilanak, atau suster ngesot gitu ya. Semuanya itu memang ilustrasi ya. Ilustrasi yang sebenarnya karena mereka makhluk gaib, sebenarnya kan kita, kalau saya sendiri belum nampak gitu ya. Belum pernah nampak yang nyata itu. Termasuk juga tuyul mungkin barangkali ya. Tapi mereka ada kan gitu ya. Mereka ada. Namanya makhluk gaib ya pasti nggak nampak. Dan kemudian kenapa kok bisa muncul gitu ya ilustrasi itu. Mungkin ada lagi pertanyaannya, apakah benar kuntilanak itu kayak gitu kan gitu ya? Apakah benar gitu ya? Genderuwo itu kayak gitu kan gitu ya? Nah ini juga pertanyaan lagi nih. Jadi ini ilustrasi orang gitu ya, atau ilustrasinya sutradara atau siapapun lah gitu yang ingin menampakkan secara visual dari hal-hal yang gaib gitu ya. Itu kalau menurut hemat saya yang saya dengar juga pengajiannya, itu hanya perspektif manusia yang membuat itu. Membuat perspektif manusia yang mengarang atau yang membuat. Atau dalam perfilman tadi ya perspektifnya sutradara kan gitu ya. Belum tentu juga ada suster ngesot itu kan gitu ya. Atau kuntilanak gitu ya. Maksudnya belum tentu ada seperti itu kan gitu. Nah, jadi saya susah. Terus yang mana Pak? Yang benar Pak? Ya nggak tahu juga saya. Karena saya belum pernah ketemu yang sebenarnya kan gitu ya. Nah, itu yang pertama jawabannya ya. Jadi itu perspektif kalau menurut saya. Tapi bisa jadi segala sesuatu yang jin, setan atau apa itu memang sesuatu yang menakutkan atau memang penampilannya jelek. Kan gitu. Ya, tapi kita nggak tahu nih apa memang begitu visual aslinya kan gitu ya. Namanya film ya atau ilustrasi ya. Jadi artinya apa? Kita cukup jadikan pengajaran saja. Saya sampai di sini memang eh, ada juga sih beberapa film yang saya suka gitu ya, yang horor gitu ya, hantu-hantu itu ya. Yang tujuannya memang saya bukan karena film hantunya atau apanya, tapi mungkin ada pesan-pesan dakwah juga yang disampaikan situ ya, atau nilai-nilai religinya gitu ya. Karena memang film religi ya. Apalagi siksa kubur misalnya gitu ya. Indosiar ya banyak gitu ya. Walaupun apa namanya nggak masuk akal gitu ya. Nah, banyak gitu. Nah, yang kedua jawaban saya itu termasuk TBC tahayul nggak? Tahayul karena memang khayalan kan, khayalan manusia, perspektif manusia tentang sesuatu yang gaib gitu ya. Ya berbicara tentang jin, setan atau apa tadi yang sejenisnya gitu. Itu yang kedua. Jadi memang termasuk tahayul tadi. Yang ketiga jawabannya adalah ini kan apa namanya ya? Dalam namanya dalam apa itu ya? Hadis apa Al-Quran? Saya pernah ini bahwa Rasulullah juga pernah bertemu dengan ini ya, dengan jin ifrit malahan ya. Nabi juga banyak tuh yang lain, termasuk juga justru bahkan mungkin dari Nabi Adam gitu ya, ada. Bahkan dia langsung digoda ya dengan iblis itu. Cuman tidak dinampakkan dengan seremnya, karena kita nggak tahu juga seperti apa keseremannya itu. Karena yang kita tahu iblis itu juga dulu makhluk yang taat kan gitu ya. Berarti kan baik kan gitu dulunya. Cuman sifatnya yang iblis kan gitu ya. Yang membangkang kan iblis itu kan artinya membangkang ya terhadap perintah Allah. Jadi artinya belum tentu juga iblis itu serem seperti yang kita bayangkan, tanduknya matanya merah apa gitu ya, lidahnya menjulur atau giginya taringnya itu. Belum tentu. Karena iblis yang dulu itu adalah makhluk yang taat juga kepada Allah gitu. Tapi ketika dia diminta apa namanya Allah untuk tunduk kepada malaikat kepada Nabi Adam gitu ya. Semua malaikat tunduk tapi kecuali iblis, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin kan gitu dalam Al-Qur'an. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu justru bertolak belakangan gitu ya dengan apa yang diilustrasikan, dihayalkan oleh manusia itu justru berbeda dengan diciptakan Allah itu gitu. Tapi bisa jadi mungkin ya jeleknya, seremnya bisa jadi menyerupai seperti yang diilustrasikannya. Ya memang
jin setan dan segala macamnya itu seandainya memang menampakkan wajah gitu. Justru karena jelek dan menakutkan itulah dia tidak menampakkan diri kan gitu ya. Karena mungkin di samping menakutkan bagi manusia juga, atau Allah tidak mengizinkan mereka untuk menampakkan secara nyata, atau memang karena nggak pede dia menampakkan diri, karena nggak ganteng kan. Nah ini guyonan aja ya. Tapi intinya gini, apa namanya? Saya juga apa namanya mempelajari lah gitu ya, mempelajari beberapa tentang hal-hal yang gaib gitu ya. Tapi bukan paranormal ya, bukan juga dukun saya. Tapi maksudnya ini, kenapa para dukun paranormal itu kok bisa gitu mengilustrasikan gitu ya, mengilustrasikan seperti itu. Nah ini juga jadi PR dan pertanyaan kita, apakah memang dia bertemu dengan jin itu atau dengan khadamnya kan gitu ya, gitu. Nah ini juga jadi catatan kita juga. Sejauh ini demikian saya bisa jawab Pak Helmi, tapi intinya eh, kalau bisa memang kita harus utuh juga tuh mendengar penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Saya juga pernah sih sekelumit gitu ya menyimak tentang itu tuh. Cuman ya yang saya pahami ya seperti yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Nah itu aja dulu mungkin. Nah, Pak Helmi udah bertanya nih ya. Ya. Cukup? Terima kasih Pak. Cukup Pak. Oke sama-sama. Yang lain ada? Helmi ya. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini aja ya saudara-saudaraku semuanya. Makasih atas waktunya. Kita lanjutkan diskusinya di pekan depan. Silakan nanti teman-teman memilih menulis ya untuk temanya masing-masing dipilih. Ya dari tema 4 aja kali ya. Tema 4 mulai. Silakan nanti diambil masing-masing satu tema, disiapkan materinya. Untuk pekan depan mungkin udah mulai kita ini ya, mulai kita presentasi. Presentasinya silakan nanti 10 halaman juga cukup lah, nggak usah lama-lama. Yang penting ada untuk pemantik ya, dan mengambil nilai juga kita. Sejauh mana teman-teman bisa mengemukakan atau menyajikan materi ini gitu ya, versi teman-teman kan gitu ya. Nanti kita diskusikan. Demikian saja Bapak Ibu, saudara-saudara, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Iya, Pak wabarakatuh. Adi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Nah.